Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa basahi lisan, akal dan hati kita dengan selalu memuja, memuji dan mengungkapkan rasa syukur atas apapun yang Allah titipkan kepada kita. Begitu banyak Allah telah titipkan karunia, fadilah, kasih sayang dan anugerah-anugerahnya kepada kita. Sampai kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat itu, Al-Quran mengatakan bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung apa yang Allah telah anugerahkan kepada kalian, maka kalian tidak akan pernah untuk mampu menghitungnya. Wabil khusus Allah masih tanamkan, Allah masih jaga di dalam hati sanubari kita keimanan dan keislaman kita. Maka saudara-saudaraku, Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita, kafa bil yakini ghina. Sesungguhnya kata Rasulullah, kalau kalian masih punya iman yang Allah jaga ke dalam dada kita, maka sesungguhnya iman yang masih Allah tancapkan di dalam sanubari kita itu adalah karunia atau harta yang tidak ada bandingan nilainya dibandingkan ad-dunya, dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Mudah-mudahan iman yang Allah titipkan ke dalam sanubari kita, kita bisa jaga sampai ketika kita menghadap Allah, sehingga kalimat terakhir yang terucap sebelum kita menghadapnya mudah-mudahan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena dengan kalimat tauhid itulah adalah kunci kita untuk mendapatkan surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita juga doakan semoga saudara-saudara kita yang hadir maupun tidak hadir, wabil khusus di rumah sakit Angkatan Darat ini yang sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan mereka semua tetap berprasangka baik atas takdir yang Allah berikan kepada mereka. Allah anugerahkan mereka kesabaran, dan semoga seluruh rasa sakit, rasa letih, rasa capek yang mereka rasakan ketika menghadapi ujian takdir itu menjadi kafarat, menjadi penghapus atas dosa-dosa mereka. Dan semoga keluarga juga yang mendampingi, Allah juga berikan ketabahan, kesehatan, dan seluruh rasa letih, rasa lelah mereka untuk mendampingi orang yang mereka sayangi, yang diuji sakit, mudah-mudahan ditulis oleh Allah sebagai amal ibadah
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pada kesempatan kajian duhur pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan, kita ingin belajar bersama tentang satu ayat yang disampaikan Allah dalam surat 49, surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binabas'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini asbabun nuzulnya, ayat ini turun gara-gara satu peristiwa yang cukup menggegerkan, tepatnya pada tahun 5 Hijriah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pulang dari perang memerangi Bani Mustalik, satu kelompok munafik yang tidak mau bayar zakat lagi. Di dalam perang itu kemenangan ada di pihak umat Islam, tetapi ketika perjalanan pulang dari Bani Mustalik itu, Siti Aisyah kemudian beserta rombongan berhenti sejenak untuk istirahat. Kemudian Bunda Aisyah kemudian keluar dari tandunya, kemudian balik lagi setelah dia ke toilet lah kalau dalam bahasa sekarang. Tetapi ketika mau menaiki tandu yang dibawa oleh para sahabat, ternyata gelangnya Bunda Aisyah itu hilang. Maka kemudian Bunda Aisyah tanpa minta izin sama yang menandu itu kemudian turun lagi dan balik lagi ke tempat semula yang beliau berpikir mungkin gelang saya jatuh di situ. Singkat cerita, ketika beliau menemukan gelangnya dan kembali ke rombongan yang istirahat tadi, ternyata rombongan ini sudah berangkat. Karena tadi Bunda Aisyah tidak bilang, itu ditinggal. Karena ditinggal itu kemudian Bunda Aisyah istirahat di tempat semula sampai tertidur. Dia berharap kemudian rombongan yang menandu beliau itu menyadari dan menyusul beliau. Singkat cerita, beliau tertidur dan ada salah satu sahabat yang lewat di tempat itu, namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Ini seorang sahabat yang kita tahu kemudian Bunda Aisyah itu cukup terkenal. Jadi ketika beliau istirahat, ngelihat ada orang yang tertidur, itu spontan. Sahabat Sofwan itu kemudian mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena apa? Kaget kok ada Bunda Aisyah, istri Rasulullah sendirian tertidur di situ. Maka Sofwan dengan ta'zimnya mempersilakan Bunda Aisyah menaiki unta Sofwan dan kemudian Sofwan kemudian menuntunnya. Singkat cerita, sampailah mereka ke gerbang kota Madinah berdua, yaitu Bunda Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Maka ketika mereka berdua bukan muhrim, maka orang-orang munafik yang kemudian dipelopori oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong bahwa Sayyidah Aisyah selingkuh karena berduaan dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Hebohlah kemudian menyebar dengan cepat berita itu dari mulut ke mulut sampai kemudian ke telinga Rasulullah. Apa yang terjadi? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah kemudian memanggil Aisyah
dan menyampaikan, wahai istriku, sebaiknya Anda pulang dulu ke rumah orang tua Anda, sahabat. Jadi mertuanya Rasulullah Abu Bakar itu sahabat sejak kecil Kanjeng Nabi. Jadi Bunda Aisyah untuk mendinginkan suasana diminta oleh Rasulullah untuk kembali dulu ke rumah orang tuanya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai sebulan peristiwa itu tidak terkontrol, fitnah semakin menyebar, berita itu kemudian banyak diyakini kebenarannya sampai Rasulullah diam, tidak komentar apapun. Karena Rasulullah itu tidak pernah komentar kalau komentarnya tidak berdasarkan wahyu Allah. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak keluar dari lisan Nabi itu karena hawa nafsunya, karena kemarahannya, karena emosinya, tapi semuanya dibimbing oleh Allah. Sampai Rasulullah menunggu kurang lebih sampai sebulan, sampai turun wahyu surat 24, surat An-Nur, dan kemudian ayat 10 sampai ayat 20. Ayat ini kira-kira kalau Bapak Ibu nanti baca, bercerita tentang betapa Allah langsung membersihkan nama Sayyidah Aisyah yang dituduh gara-gara berita hoaks, berita bohong itu bahwa dia selingkuh. Tetapi Rasulullah tidak marah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, cukup menjadi sebuah pembelajaran. Yang ingin saya sampaikan, surat Al-Hujurat dan surat An-Nur ayat 10 sampai 20 tadi menjadi pedoman buat kita. Kita tahu bahwa 14 Februari 2024 kita akan merayakan pesta demokrasi dan prosesnya sudah kita tahu bersama, sudah berjalan. Bahkan kita punya calon presiden dan wakil presiden 3 orang. Dan kita tahu hari ini berseliweran di grup-grup WA, di media-media sosial, begitu gampangnya orang memotong-motong video, memotong-motong berita, kemudian digunakan untuk kemudian mengunggulkan capres pilihannya, dan sayangnya untuk kemudian menjelekkan capres lawannya. Ini yang seringkali mulai hari ini marak banget ini. Dan sayangnya kita karena sudah punya pilihan, kalau ada video yang menguntungkan calon pilihan kita, kadang-kadang tidak kita cek. Bahkan belum kita buka videonya saja, sudah kita forward ke grup yang lain. Bahkan kemudian kita tambah-tambahi, kita yakini, dan kemudian ini menguntungkan kelompok kami. Padahal kalau kita mau 1 menit saja mengecek kepada alat yang kemudian mencari bukti apakah berita ini hoaks benar atau tidak, kita akan dapat konfirmasi dengan mudah. Sayangnya ini kita abaikan. Padahal Rasulullah mengatakan at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Yang namanya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak reaktif, itu adalah dari Allah. Dan terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah sifatnya setan. Tapi seringkali kita memilih al-ajalah. Seringkali kita memilih terburu-buru, kalau dapat berita, belum kita cek kebenarannya, sudah kita sebarkan. Dan kemudian gara-gara berita itu menguntungkan kita, kelompok kita, atau boleh jadi pasangan capres yang kemudian kita dukung. Oleh karenanya, berita seperti ini, sikap seperti ini, ternyata dampaknya luar biasa merusak. Zaman Nabi saja perang Uhud, itu pernah ada berita bohong, Rasulullah terbunuh. Maka umat Islam semangatnya menurun dan banyak syuhada terbunuh.
Termasuk ternyata berita hoaks itu tadi dalam surat An-Nur menimpa istri Nabi sendiri. Diberitakan selingkuh. Apalagi sekarang Masya Allah kita tahu media sosial itu luar biasa perkembangannya. Hati-hati, jari kita ini akan menentukan kalau kita tidak hati-hati selamat dan tidaknya kita. Kalau berita-berita yang belum jelas kebenarannya ini kemudian kita biarkan, kita sikapi, bahkan kita tergesa-gesa untuk menyebarkannya, maka akan merusak bukan saja satu orang tetapi sebuah bangsa. Pertaruhannya Masya Allah. Oleh karenanya surat Al-Hujurat yang saya sampaikan di awal tadi ayat 6, Allah memberikan kita dasar. Apa yang mesti kita lakukan kalau dapat sebuah berita? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza ja'akum fasikum binaba'in. Ketika kalian mendapatkan berita, apapun bentuknya, dari siapa? Dari orang fasik. Orang fasik itu apa? Orang fasik itu orang yang beriman, tetapi belum sikoh. Sikoh itu terjaga betul kredibilitasnya, tidak pernah bohong, tidak pernah menyebarkan berita-berita yang enggak benar. Jadi orang-orang yang kadang-kadang fasik itu beriman tapi masih kadang-kadang melakukan dosa dan kemaksiatan. Kata Allah, kalau engkau mendapatkan kabar gembira dari siapapun orang itu sumbernya dalam kategori fasik, fatabayyanu. Al-Quran mengatakan maka yang mesti kita lakukan adalah tabayyun. Tabayyun itu cross check. Tabayyun itu mengecek kebenarannya. Sebab apa Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak tabayyun, antusibu qaumam bijahalah. Kalian akan menimpakan satu mara bahaya, satu hal yang merusak kepada satu kaum gara-gara ketidaktahuan kita, gara-gara kita tidak tabayun tadi. Bayangkan kalau ada sebuah berita tentang seseorang negatif, padahal orang tersebut punya keluarga, punya saudara, punya teman, kemudian tanpa kita cross check, tanpa kita konfirmasi benar dan tidaknya kita sebarkan. Betapa bahwa kemudian martabat harga diri seseorang kemudian terlanjur rusak, padahal kemudian ternyata berita itu tidak benar. Yang seringkali kalau sudah rusak seperti itu, mau diklarifikasi seperti apapun susah sekali. Apalagi mohon maaf sampai Februari ini, tahun-tahun politik ini Masya Allah. Berseliweran berita-berita, kalau enggak kita sikapi fatabayyanu, rusak bangsa kita. Kita ini bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, 17.000 pulau, agamanya beda-beda, sukunya beda-beda. Apalagi ditambah gara-gara kontestasi pilihan yang berbeda, itu kadang-kadang semangatnya didahulukan, benar dan salah kalau menguntungkan kemudian kita share, itu yang mengkhawatirkan. Maka Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tadi memberikan kita arahan, fatabayyanu. Sebab kalau tidak kita tabayun, sebab kalau kita tidak cross check dan kemudian kita terburu-buru menyebarkannya, antusibu qaumam bijahalah. Kalian akan memfitnah, akan merusak, akan menghancurkan satu kaum, seseorang, atau siapapun gara-gara ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan kalian akan menyesal di kemudian hari. Ternyata berita yang kita sebarkan yang sudah kadung viral, apalagi follower kita jutaan, sudah kadung diviralkan, kemudian diviralkan lagi dan diviralkan lagi,
kita menyesal ternyata berita itu ternyata tidak benar. Maka hati-hati, at-ta'ani itu menjadi sikap kita. Rasulullah mengatakan hati-hati, endapkan dulu, cross check dulu. Bagaimana kemudian kalau kemudian kita cek ternyata berita itu tidak benar, kita harus berani mengatakan walaupun itu mungkin tidak menguntungkan kelompok kita, seperti apa yang disampaikan oleh sahabat namanya Abu Ayyub ketika dengar berita selingkuhnya Bunda Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal, karena Abu Ayyub kenal Bunda Aisyah, mengatakan subhanaka hadza buhtanun asim. Dia teriak-teriak dalam arti mengumumkan di Madinah, saya enggak percaya berita ini. Berani enggak kita ketika kelompok WA kita, satu kelompok yang mendukung satu pasangan, kemudian menyebarkan berita bohong, berani enggak kita ngomong? Walaupun berita bohong itu menguntungkan pasangan yang kita dukung, kemudian mengatakan ini salah. Seringkali kita diam saja kalau itu menguntungkan kelompok kita. Padahal merusak. Wallahi, demi Allah, kalau kita enggak berani mengatakan hadza buhtanun asim, ini berita bohong, berita itu akan terus menyebar. Dan kalau enggak ada yang mengklarifikasi bahwa itu bohong dan terus diviralkan, merusak apa yang sudah kita jaga, persatuan bangsa kita. Selanjutnya, kalau telah kita tabayun, setelah kita cross check ternyata berita itu benar, apakah kemudian serta-merta kita boleh menyebarkannya? Tidak. Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau dapat satu berita, berita itu benar, jangan langsung kau sebarkan. Tetapi timbang dulu, filter dulu, yang benar ini manfaatnya ada enggak? Karena tidak semua yang benar itu perlu kita sampaikan. Kalau yang benar kita sampaikan kemudian ternyata mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya, kata Imam Syafi'i, sebaiknya engkau tidak sebarkan. Dan sebaliknya ternyata berita benar ini kemudian ternyata manfaatnya lebih besar kalau engkau sebarkan, silakan Anda sebarkan. Tawakuf, kata para ulama, diam, berita itu walaupun benar di kita, tidak kita sebarkan. Kalau ternyata, kalau kita sebarkan ternyata merusak tatanan bahkan bangsa atau sesuatu yang lebih besar, diamnya kita itu akan menyelamatkan. Sebegitu luar biasanya Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa cara kita untuk menerima sebuah berita itu tidak serta-merta apapun yang kita dengar itu kemudian kita sampaikan. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa kullima sami'a. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan seseorang itu sudah dianggap sebagai seorang yang berbohong ketika apapun yang dia dengar itu dia sebarkan. Kadang-kadang begini, seseorang ngobrol dengan kita, karena saking percayanya sama kita, dia bicarakan apapun. Dia jujur, dia sebarkan semua, dia omongin semua. Tetapi apakah ketika kita yang dipercayai oleh sahabat kita, dia cerita semuanya itu, apa yang kita dengar harus kita sampaikan? Kata Rasulullah, hati-hati. Kalau engkau sampaikan apapun yang kau dengar, engkau sudah termasuk orang yang bohong. Betapa filter kita untuk kemudian memastikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kanjeng Nabi kan mengatakan barang siapa
beriman kepada Allah dan hari akhir, pilihannya berkatalah yang baik, yang pantas, yang santun, yang benar. Kalau kalian tidak bisa mengucapkan yang baik, yang santun, yang pantas dan benar, maka diam menjadi pilihan yang menyelamatkan. Saya khawatir kalau berita bohong ini kita anggap sepele. Kalau ini kita anggap sepele dan kemudian dengan ringan banget kita memforward, mengirimkan berita yang belum kita cek kebenarannya, itu Masya Allah akan berdampak sangat merusak. Surat An-Nur ayat 15, waktu itu mengecam tindakan para sahabat yang mempercayai begitu saja Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengabarkan, menggosipkan, menggibahkan bahwa Bunda Aisyah selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Al-Quran mengatakan, ittalau qawnahu bil alsinatikum. Ketika kalian mendapatkan berita dari mulut ke mulut, watakuluna bi afwahikum. Sayangnya ketika kalian mendapatkan berita dari mulut ke mulut tentang selingkuhnya Bunda Aisyah itu, kalian sebarkan lagi berita itu, dalam bahasa sekarang kalian viralkan berita itu, ma laisa lakum bihi ilmun, padahal kalian belum cross check, padahal kalian belum tabayyun, padahal kalian belum konfirmasi benar dan tidaknya. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ayat itu dilanjutkan dengan kalimat apa itu? Watahsabunahu hayyina. Kenapa kalian menyebarkan berita yang kalian dapatkan, kalian sebarkan lagi, kalian belum cross check itu, ternyata apa? Kalian menganggap menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya itu masalah sepele. Watahsabunahu hayyinan, dan kalian menganggap itu persoalan kecil, tetapi wahwa indallahi adim. Padahal Allah melihat persoalan ini persoalan yang sangat berat, persoalan yang sangat serius. Oleh karenanya, ayo hati-hati, jangan mudah menyebarkan fitnah, berita bohong, atau berita apapun yang belum jelas kebenarannya, tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Sebab kalau kita lakukan itu, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah sabdanya, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, saya pernah bermimpi. Di dalam mimpi itu ada dua orang sahabat laki-laki menghampiri saya ke rumah saya dan mengajak ke tanah lapang. Kemudian setelah ada di tanah lapang itu, Rasulullah kemudian melihat ada dua orang, yang satu memegang linggis, dan kemudian linggis itu dimasukkan, mohon maaf, ke dalam mulut satu orang lagi, dan kemudian linggis itu mengoyak-ngoyak mulutnya sampai ke tenggorokannya, dan begitu terus. Ketika kemudian pulih lagi, kemudian linggis itu dimasukkan lagi sampai rusak mulut orang tersebut. Melihat itu, sahabat dua orang tadi bertanya, ya Rasulullah, kenapa dua orang itu melakukan sesuatu yang terus-menerus seperti itu? Tahukah kalian, kata Kanjeng Nabi, orang tersebut diberikan adab oleh Allah dengan peristiwa yang kau lihat sendiri, gara-gara mereka dengan mulutnya gampang sekali menerima berita, beritanya belum tentu kebenarannya, bahkan ketika berita itu bohong pun kemudian dia sebarkan, dia viralkan. Maka orang seperti itu akan mendapatkan azab dari Allah dengan gambaran yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi lewat hadis Imam Ahmad.
Jadi ini sesuatu yang Masya Allah. Bahkan dalam surat Al-Baqarah 191, berita bohong itu sama dengan fitnah. Dan kita tahu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dampaknya daripada pembunuhan. Gara-gara satu fitnah, boleh jadi satu kampung kemudian tercederai. Gara-gara satu fitnah, mungkin jutaan orang kemudian terdolimi. Oleh karenanya, ayo hati-hati. Tetapi seringkali, kenapa kita menganggap remeh berita bohong tanpa konfirmasi ini, bahkan dengan semangat kemudian menyebarkannya. Surat Al-Ma'idah ayat 8 kemudian mengonfirmasikan kepada kita. Motivasinya apa sih rata-rata? Rata-rata motivasinya adalah wala yazrimannakum sa'ana qaumin ala alla ta'dilu. Biasanya kita semangat menyebarkan berita ini walaupun bohong gara-gara kebencian kita pada satu orang. Gara-gara kebencian kita pada satu kelompok. Bahkan kita semangat, bahkan memproduksi. Hari ini Bapak Ibu yang mengkhawatirkan hoax itu jadi industri. Bahkan ada orang-orang yang disebut buzzer atau apapun itu, tugasnya memotong-potong video. Dan hari ini kita hampir tiap hari dikirimin video-video yang digatuk-gatukkan, dipotong-potong padahal peristiwanya di tempat, di suasana, di waktu yang berbeda, hanya untuk mendiskreditkan, hanya untuk kemudian mengolok-ngolok, menjelekkan satu orang, satu kelompok, dan kemudian mengunggulkan kelompok yang lain. Tiap hari seperti itu. Dan kadang-kadang kita menikmati betul, kita sebarkan kalau itu menguntungkan kelompok kita dan tidak berani mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Hati-hati, kalau ini kita biarkan, maka kemudian dampak kerusakannya luar biasa. Bahkan Imam Al-Mawardi, satu ulama, ketika beliau menulis buku Adabud Dunya Waddin, bagaimana cara kita etikanya ketika hidup di dunia maupun beragama, beliau mengatakan al-kadzabu lisun. Kebohongan itu laksana pencuri. Beliau kemudian mengatakan li'annal lisa yasriku malaka. Sesungguhnya pencuri itu hanya mencuri hartamu. Tetapi wal kadzabu yusriku aklaka. Tetapi kebohongan, berita bohong akan mencuri akal sehat kita. Biasanya kalau sudah orang terpapar berita bohong, apalagi menguntungkan kelompok kita, akal kita kadang-kadang nggak kita pakai. Nggak masuk akal pun kita yakini karena apa? Menguntungkan. Karena kita benci betul sama orang yang diberitakan walaupun kemudian tidak ada kebenarannya. Oleh karenanya sebenarnya ini menjadi concern yang sudah sangat-sangat kemudian menjadi atensi oleh Majelis Ulama. Tahun 2017, Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana adab atau etika muamalah dalam konteks media sosial. Keluar fatwa nomor 24 dan jelas MUI mengatakan bahwa haram hukumnya kita menggunakan media sosial untuk 4 hal. Pertama, haram hukumnya kata MUI menggunakan media sosial untuk ghibah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang, untuk fitnah, atau untuk berita-berita yang tidak benar. Yang kedua, haram hukumnya juga menggunakan media sosial untuk bullying. Bagaimana bully ini sangat meresahkan ya. Banyak kasus bullying untuk anak-anak kita. Jangan juga hari ini Masya Allah.
anak membullying temannya kemudian divideokan. Dan kemudian ketika kita menerima video itu bukannya tawakuf, berhenti di kita malah kita sebarkan, itu ternyata dihukumi haram oleh MUI. Haram juga kita menggunakan media sosial untuk ujaran kebencian atas nama apapun kepada orang lain. Termasuk tadi juga kemudian fatwa MUI haram menggunakan media sosial untuk hal-hal yang bersifat pornografi. Oleh karenanya, mudah-mudahan nasihat dari Rasulullah sekaligus bahkan ancaman dari Kanjeng Nabi, barang siapa yang gampang sekali menyebarkan berita bohong ini, ancamannya lewat mimpi Rasulullah melihat sahabat yang dihukum tadi, sekaligus arahan dari surat Al-Hujurat ayat 6 tentang bagaimana kita diminta tabayyun, cross check dulu kalau ada berita, jangan sampai merusak mendolimi satu kaum gara-gara ketidaktahuan kita atau kita malas untuk mengcross checknya. Dan yang terakhir, saya kira penting bagi semua pihak untuk berani mengatakan ketika kita menerima berita, kalau setelah kita cross check berita itu tidak benar, kita nyatakan di grup yang kita ada di situ, di media sosial, kita nyatakan berita itu tidak benar. Jangan kita ikut membiarkan berita yang tidak benar itu semakin melebar kemana-mana, bahkan kita viralkan, padahal taruhannya adalah kerusakan yang dampaknya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan pesta demokrasi kita 14 Februari adalah pesta demokrasi yang menggembirakan, yang tidak saling menjatuhkan, tetapi saling berkompetisi di dalam gagasan, tetapi mudah-mudahan juga sampai 14 Februari tidak lebih banyak berita hoax yang kemudian diproduksi hanya untuk kepentingan politik, karena sampai kuartal pertama saja dari Januari sampai Maret, ini sudah November ya, Kementerian Kominfo sudah mengatakan ada 450 bentuk 450 bentuk berita hoax yang kemudian disebarkan rata-rata untuk kepentingan politik. Pasti data itu sekarang lebih banyak lagi, bahkan yang mengkhawatirkan kalau berita hoax itu kemudian dibumbui, dilegitimasi oleh ayat-ayat suci, oleh kemudian teologi, oleh agama, dan ini mengkhawatirkan. Mudah-mudahan 2014, 2019 kita kemudian mengerikan ya, menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Mudah-mudahan ini bisa tidak kemudian, minimal kita bisa minimalisir. Ayo siapapun kita, secara individu, secara kelompok, kita memberikan sumbangsih. Minimal kalau ada berita bohong, kita berhenti di diri kita saja, nggak usah disebarkan. Syukur-syukur kita punya keberanian untuk mengatakan itu berita bohong, sehingga kemudian tidak terlanjur orang terfitnah, tidak terlanjur orang kemudian terdolimi, sehingga kerusakannya kita bisa minimalisir. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.